Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi hari Rabu 4 Mei 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kehidupan yang terus Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan menjalani kehidupan kami, rencana dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan kami akan mengawalinya dalam persekutuan dengan Engkau untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi ini, terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan demikian: penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini, Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakannya. Saudara, ada ungkapan orang Toraja yang mengatakan, "Kenaoni si sak batoni na olo-olo, susi manuk-manuk, mak din ditembang-timbang diperangi, ma ondongan naraka kekada pak pakilalan na misa, ulu lotong atau tolino nalatang diperangi." Pagi itu, Petrus dan kawan-kawan tidak mendapat ikan seperti biasanya. Yesus memanfaatkan kesempatan untuk mengajar para nelayan yang sedang dirundung masalah. Mereka dirundung kekecewaan karena sedang apes, tidak mendapat ikan sepanjang malam. Kelihatannya Petrus setengah hati mengikuti kata-kata Yesus. Ia segan, tetapi disuruh guru. Nampaknya ia terpaksa saja membuang jalannya. Petrus berkata, "Karena Engkau yang menyuruh, maka aku membuang jala sekali lagi." Hasilnya tak terduga, dan Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan, bahkan rela menjadi muridnya. Saudara, keahlian dan pengalaman tentu penting, tapi tidak cukup menjamin kelangsungan hidup ini.
mengembangkan diri semaksimal mungkin melalui pendidikan dan asah keterampilan sangat perlu, namun harus dibarengi dan diseimbangkan dengan mendengar apa kata Yesus bagi hidup ini. Kita semua berpacu dengan waktu, berlomba dan bersaing merebut kesempatan-kesempatan yang ada. Waktu sangat cepat berlalu dan tidak cukup lagi untuk berkarya dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan mendengar dan merenungkan apa sesungguhnya rencana Tuhan bagi hidup ini. Saudara, Allah sudah merancangkan jalan hidup kita. Sambil berusaha dan berjuang setiap hari, mari luangkan hati dan waktu mendengar suara Tuhan yang terus mengarahkan dan menuntun hidup ini, sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak kehilangan arah yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami, karena firman-Mu sudah meneguhkan kami pada pagi hari ini, terus mengajari kami bagaimana sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Mu. Hanya mau mendengar suara Tuhan, peka pada kehendak-Mu, peka pada suara Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan kami, usaha-usaha kami, rencana-rencana kami. Pimpin dan sertai keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Teruslah tuntun kami, beri kami kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan kami masing-masing. Tanggung jawab kami, di mana Tuhan tempatkan kami berusaha, berkarya. Kiranya di sana kami menyatakan tugas dan tanggung jawab kami dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Berkati saudara-saudara kami, jikalau hari ini kami bersuka cita bersama dengan saudara kami yang menikmati berkat Tuhan karena pertambahan usia, atas ulang tahun yang boleh dialami atau ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kehidupan saudara-saudara kami dalam hidup selanjutnya. Jikalau ada saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, yang sedang menantikan pemulihan dan kesembuhan, beri pengharapan, kekuatan fisik dalam menghadapi sakit yang dialami, dan terlebih Tuhan kiranya berkarya dalam setiap perawatan yang diterima, sehingga saudara-saudara kami pada waktunya beroleh pemulihan dan kesembuhan. Kalau kami hari ini bergumul karena menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup, Tuhan, kami percaya dan mengaminkan bahwa Tuhan terus hadir dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan terus kiranya meneguhkan kami. Tuhan terus percaya bahwa Tuhan terus menuntun kehidupan kami ini. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.